Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, Allah masih memberikan kita berupa nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena dengan nikmat yang dua yang diberikan kepada kita, kita bisa mengadakan acara pembelajaran pada siang hari ini, adik-adik sekalian. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan satu nikmat, Allah hanya memberikan kita nikmat kesehatan tapi tidak nikmat kesempatan, apakah mungkin kita bisa mengadakan acara ini, pembelajaran ini? Tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya, Allah hanya memberikan kita nikmat kesempatan tapi tidak nikmat kesehatan, percuma juga. Apakah kita bisa menghadiri ataupun menjalankan pembelajaran ini? Tentu tidak. Karena apa gunanya kita sempat datang tapi tidak sehat? Gitu kan. Kita sehat tapi kita tidak sempat datang. Maka bersyukurlah adik-adik sekalian, Allah masih memberikan kita nikmat yang dua ini, sehingga kita masih bisa menjalankan ataupun menghadiri proses belajar mengajar pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini adalah, sebelumnya abang ingin bertanya, di sini kelas berapa? Oh, kelas 1. Lalu ya kelas 2, ya kelas 1 dan kelas 2 MTS, ya kan? Jadi untuk anak-anak adik-adik sekalian, hal yang kita bahas pada siang hari ini ataupun hal yang kita pelajari pada siang hari ini adalah materinya tentang membahas gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang kita bahas pada siang hari ini adalah bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada zaman dulu. Kenapa kita membahas ini? Karena supaya kita bisa mencontoh atau mengambil iktibar bagaimana gaya-gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada saat itu, supaya bisa kita terapkan di zaman sekarang. Kalau kita tidak tahu bagaimana nasib kita di suatu saat yang akan datang. Sekarang kita masih menjadi murid, sekarang kita masih menjadi mahasiswa, tapi bisa-bisa nanti 20 tahun atau 30 tahun ke depan kita bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau tidak bisa menjadi pemimpin, Pak, Bang, menjadi pemimpin di keluarga kita, tidak bisa menjadi presiden, mana tahu bisa menjadi gubernur. Tidak bisa menjadi gubernur, mana tahu bisa menjadi wali kota. Tidak bisa menjadi wali kota, mana tahu bisa menjadi bupati. Tidak bisa menjadi bupati, mana tahu bisa menjadi kepala desa. Tidak bisa menjadi kepala desa, mana tahu bisa menjadi kepala lingkungan. Tidak bisa menjadi kepala lingkungan, mana tahu bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga kita sendiri, ataupun pemimpin di dalam keluarga kecil kita nanti, ataupun untuk anak dan istri kita. Itu ya kan? Karena kita harus berpikir di masa depan nanti. Karena setiap kita ini adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan ataupun diminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Jadi itulah. Jadi gitu. Itulah makanya abang ingin menjelaskan ataupun menjabarkan ini kepada kita semua, supaya kita bisa nanti meniru, di suatu saat nanti kita bisa meniru bagaimana sih
gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz gitu. Oke, itulah barangkali pembuka kita. Kita lanjut pada pembahasan kita, yaitu sebelum kita mengungkap bagaimana gaya-gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz, yang pertama itu yang harus kita ketahui sejarahnya dulu, ataupun namanya dulu. Siapa sih nama lengkapnya? Siapa nama apa ayahnya? Siapa nama ibunya? Kan gitu. Masa kita belajar tentang sesuatu tapi kita tidak tahu dari mana asal sesuatu itu. Nah, jadi di sini di pembahasan kali ini kita bahas dari awal. Nanti kalau waktunya cukup kita bahas sampai akhir gitu kan. Kalau tidak cukup nanti kita sambung di hari yang akan datang. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah. Bentar. Ya. Nama lengkap dari Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Ash bin Abdul Syam. Itu Umar bin Abdul Aziz bin itu anak. Umar bin Abdul Aziz itu anak dari Marwan, anak dari Hakam, anak dari As bin As, anak dari Umayyah, anak dari Abdul Syam. Jadi itulah keturunan ataupun sejarahnya gitu kan, tingkatan-tingkatannya itu. Umar itu memiliki ayah yang bernama Umar Abdul Aziz ini memiliki ayah bernama Marwan. Marwan ini memiliki ayah namanya Hakam. Hakam memiliki ayah namanya As. As memiliki ayah namanya Umayyah, dan Umayyah memiliki ayah bernama Abdul Syam. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini ia adalah keturunan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab melalui ibunya. Ibunya bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Itulah Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Coba disebutkan. Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ya, itulah nama ibu dan keturunan dari ibu dari Umar bin Abdul Aziz tadi. Mudah-mudahan hafal ya dari kalian, ya dihafal. Nanti setelah pembelajaran ini abang ingin menanya satu persatu bagaimana, apakah sudah paham gitu kan ya. Terus jadi setelah itu Umar bin Abdul Aziz ini lahir di Madinah. Lahirnya di Madinah. Ingat ya, di mana tadi Rabli lahirnya? Iya, di Madinah. Pada tahun 63 Hijriah ataupun 683 Masehi, dan Umar bin Abdul Aziz ini wafat di Dair Syam'an. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini wafat di Dair Syam'an. Bagaimana tadi, kita ulang dulu. Umar bin Abdul Aziz ini lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah ataupun 683 Masehi, dan wafatnya di Dair Syam'an, Suriah pada tahun 101 Hijriah ataupun 720 Masehi. Ulang dulu sekali lagi. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah ataupun 683 Masehi, dan wafatnya di Dair Syam'an, Suriah pada tahun 101 Hijriah ataupun 720 Masehi. Ya, mudah-mudahan hafal lah ya kan.
masa udah 3 kali ulang nggak hafal. Nah, mudah-mudahan hafal lah. Nah, kemudian coba dulu diulangi tadi dulu. Coba Rafi. Akhirnya iya 683 Masehi tadi. Kemudian wafatnya di Dair Syam'an, Suriah pada tahun 1 Hijriah ataupun 720 Masehi. Oke, baik. Kemudian nama panggilan beliau ataupun gelar beliau Umar bin Abdul Aziz ini yaitu yang pertama Abu Habs, yang kedua Umar kedua, itu ya. Yang ketiga Khulafaur Rasyidin. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dikenal sebagai khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Itu ya dikenal karena kenapa beliau itu dikatakan sebagai Khulafaur Rasyidin? Cocok karena sifat dan keteladanan beliau itu sangat menggambarkan ataupun sangat mencerminkan sebagai seorang Khulafaur Rasyidin. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini menghabiskan gelar ataupun menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di Madinah hingga ayahnya wafat pada tahun 85 Hijriah ataupun 704 Masehi. Kemudian pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawa ke Damaskus dan menikahkan dengan putrinya Fatimah. Ya, itulah beberapa biografi tentang Umar bin Abdul Aziz. Kemudian masuk kita ke pembahasan yang tadi, yaitu bagaimana kepemimpinan ataupun gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz ini, ya kan? Jadi pada awal karir Umar bin Abdul Aziz dalam bidang pemerintahan itu, beliau menjabat sebagai gubernur terlebih dahulu, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Lalu kemudian beliau itu diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usianya yang masih 24 tahun. 24 tahun sudah diangkat menjadi gubernur. Kita terkadang banyak seseorang itu sudah berumur 30 tahun belum menikah, belum tahu kemana arah tujuan hidupnya. Sedangkan ini seorang khalifah ataupun seorang gubernur masih berusia 24 tahun sudah diangkat menjadi seorang gubernur. Coba dibayangkan adik-adik sekalian, bagaimana sifat dan keteladanan dan bagaimana hidupnya Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu, sehingga beliau cocok diangkat menjadi gubernur, ya kan? Itu perlu kita perhatikan dan perlu kita ambil iktibar daripadanya, supaya nanti kita, ini kan adik-adik ini masih berumur kisaran 15, 14 gitu kan, nanti mana tahu pada umur 30 ataupun 25 bisa seperti Umar bin Abdul Aziz ini, ya kan? Kita tidak tahu rezeki kita kapan datang. Seperti yang abang katakan tadi, mungkin sekarang ini kita masih menjadi murid. Nanti setelah 20 tahun ke depan bisa jadi kita menjadi seorang pemimpin gitu kan. Baik itu gubernur, bupati dan lain-lain gitu kan. Jadi kita bisa mengambil contoh ataupun pelajaran dari sini. Masih berusia muda 24 tahun sudah menjadi seorang gubernur. Itu pun diangkat bukan karena saudara, bukan karena apa, memang karena kebijaksanaannya dalam hidupnya gitu kan, ya. Kemudian setelah kemudian tadi Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat
khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu mendengar dirinya diangkat menjadi khalifah, maka ia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Jadi kalau kita lihat di sekarang adik-adik ya, ketika seseorang itu diangkat ataupun contoh kecilnya lah, ketika seseorang itu diangkat menjadi pemimpin di dalam kelas ataupun ketua kelas gitu, bagaimana rasa syukurnya, alhamdulillah alhamdulillah gitu. Ketika seorang itu diangkat menjadi bupati, gubernur, alhamdulillah alhamdulillah. Beliau mengira bahwa jabatan itu adalah sebuah sebuah hadiah ataupun sebuah kebahagiaan. Beda dengan Umar bin Abdul Aziz ini, ketika beliau diangkat ataupun diangkat menjadi khalifah, beliau mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Karena Umar bin Abdul Aziz ini menganggap bahwa suatu jabatan ataupun jabatan lah merupakan musibah baginya. Kenapa musibah? Karena seorang pemimpin nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Maka dari itu Umar bin Abdul Aziz sedih dan mengucapkan kalimat istirja tadi. Dia takut nanti ketika dia menjadi seorang pemimpin, lalu kepemimpinannya tidak bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita teliti, itu yang perlu kita pelajari gitu. Bukan hanya sekedar menjadi seorang pemimpin, mengejar duitnya saja, gajinya besar, bukan jabatan. Tapi bagaimana nantinya ketika kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana, apakah warga ataupun masyarakat kita menerima itu? Itu yang perlu. Apakah warga kita bahagia atau sengsara sebenarnya? Kan gitu. Itulah. Karena ada sebuah kisah ketika Umar bin Abdul Aziz sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Beliau mendengar dari seorang hamba sahaya, pernah hamba sahaya tersebut bermimpi. Jadi di dalam mimpinya itu bentar ya. Jadi di dalam mimpinya itu beliau berkata, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini diceritakan oleh seorang hamba saya. Jadi dalam ceritanya dia berkata, ya Amirul Mu'minin, semalam saya bermimpi kita sudah tiba di hari kiamat. Semua manusia dibangkitkan Allah, kemudian dihisap. Saya juga melihat jembatan Shiratal Mustaqim. Seperti itu kata hamba saya tersebut. Dia menceritakannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian Umar Aziz bertanya, dan apa yang engkau lihat? Dia mengatakan kepada hamba saya tersebut. Lalu berkata hamba saya tersebut, hamba melihat satu persatu manusia itu diperintahkan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim.
hamba melihat penguasa Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan ada di antara orang yang pertama kali mendapat giliran untuk dihisab. Dia melihat Abdul Malik bin Marwan, orang yang mengangkatnya tadi menjadi khalifah, dan ada di antara orang yang pertama kali mendapat giliran untuk dihisab. Lalu kemudian ia berjalan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Baru kata Umar sambil hatinya gelisah mendengar cerita dari seorang hamba saya tersebut. Gelisah, gemetaran. Kemudian katanya, tapi kata hamba saya tersebut, baru 2 langkah saja Umar, dia sudah terjatuh ke dalam jurang api neraka. Di situ perasaan Umar bin Abdul Aziz sudah tidak tenang setelah mendengarkan cerita itu. Lalu saat ia jatuh, tubuhnya tak terlihat lagi, hamba hanya mendengar suaranya. Ia terdengar menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah apa yang dimimpikan oleh hamba saya tersebut. Lalu kemudian singkat cerita, setelah itu giliran putranya, wahai Umar, Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Setelah ayahnya tadi, kemudian putranya. Ia juga terpeleset ke dalam, masuk jurang api neraka tersebut seperti ayahnya. Lalu kata Umar, bagaimana dengan nasib saya? Setelah itu wahai Umar, kemudian tiba waktunya giliran para khalifah yang lain. Saya melihat satu persatu mereka terjatuh ke dalam jurang api neraka, kata hamba saya tersebut, sehingga tidak ada yang sanggup melewati jembatan Siratal Mustaqim tadi, kata hamba saya tersebut. Betapa, bayangkan adik-adik sekalian, bagaimana Umar bin Khattab merindingnya pada waktu itu sambil menangis-nangis, bagaimana dia menceritakan itu. Umar bin Abdul Aziz menjadi sangat takut dan khawatir dalam dadanya, sebab beliau juga seorang khalifah besar, seorang pemimpin. Yang dikhawatirkan beliau itu bukan jatuhnya ke dalam api neraka, akan tetapi yang dikhawatirkan beliau itu apakah kepemimpinannya itu sudah beres di hadapan Allah, sudah baik kan gitu. Nah, itu yang dikhawatirkannya. Jadi kemudian jantung Umar pun seketika berdegup kencang, napasnya tergesa-gesa karena mendengar cerita dari hamba saya tersebut. Karena beberapa ataupun khalifah-khalifah yang lain sudah berjatuhan ke dalam jurang api neraka. Beliau semakin cemas jika nasibnya akan sama dengan para pemimpin yang lain yang dikisahkan hamba saya tersebut tadi. Karena cemas dan takut, Umar bin Abdul Aziz ini sampai meneteskan air mata. Padahal kalau kita seperti yang kita ketahui, kepemimpinan pada masa Umar bin Abdul Aziz ini sangatlah baik dan baik. Akan tetapi Umar bin Abdul Aziz cemas sampai meneteskan air mata. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, ya Allah, apakah aku akan bernasib sama dengan mereka yang dilihat hamba saya ini di dalam mimpinya? Apakah aku telah berlaku tidak adil selama memimpin? Beliau takut dia tidak adil kepada masyarakatnya. Lalu pantaskah aku merasakan surgamu ya Allah? Bagaimana kita mendengarkan itu? Bisik Umar bin Abdul Aziz dalam hati sambil meneteskan air mata. Begitulah dia membisikkan di dalam hatinya ataupun sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama kepemimpinannya itu dia berlaku tidak adil? Lalu apakah dia pantas merasakan surganya Allah, gitu kan? Kalau kita melihat secara batinnya atau secara kasat mata, bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini
saya rasa sudah cocok masuk surga gitu. Bagaimana dia adilnya kepada warga-warganya. Lalu datang seorang hamba saya ini melanjutkan ceritanya. Lalu tibalah giliran Anda, Amirul Mukminin, wahai Umar bin Abdul Aziz. Kata hamba saya tersebut. Ucapan hamba saya tersebut menambah deras air mata seorang Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal sangat tegas, cerdas, dan berbakti kepada masyarakat, sampai-sampai meneteskan air mata dengan cerita seorang hamba saya tersebut. Umar bin Abdul Aziz semakin cemas. Kecemasan itu membuat tubuhnya hingga gemetar seperti orang ketakutan. Wajahnya pucat menatap nanar ke sebuah sudut ruangan. Hamba sahaya itu justru kaget melihat reaksi Umar, karena tidak mungkinlah seorang pemimpin yang adil seperti Umar ini tidak bisa melewati itu, kan gitu. Jadi melihat kepanikan Khalifah Umar itu, hamba sahaya itu melanjutkan ceritanya dengan berkata, wahai Umar bin Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz, demi Allah, aku melihat engkau berhasil melewati jembatan itu. Engkau sampai di surga dengan selamat. Seperti itulah kata seorang hamba sahaya tersebut. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Umar adalah seorang pemimpin yang adil. Bagaimanapun dia adil, dia tidak dia tidak cepat merasa. Dia seorang pemimpin yang mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi ketika ada seorang hamba sahaya bercerita seperti ini, dia sangat takut di dalam kepemimpinannya masyarakat ataupun warga-warganya ataupun anggota-anggotanya merasa tersakiti oleh karena kepemimpinannya. Maka dari itu dia sempat meneteskan air mata. Hadirin sekalian. Jadi mendengar sambung cerita tadi, mendengar kalimat dari seorang hamba sahaya tersebut, Umar bin Abdul Aziz bukannya senang dan tersenyum. Dia tidak senang, dia tidak tersenyum. Beliau hanya diam, cukup sebagai pemimpin, karena itu adalah amanah Allah yang sangat besar. Jadi dengan cerita itu, Umar bin Abdul Aziz menjadikan cerita itu sebagai sebuah renungan dan iktibar baginya, menjadi sebuah pelajaran baginya, karena beliau takut nanti ketika beliau khilaf ataupun lupa diri, ketika menjabat beliau lupa diri kepada Allah, dia berbuat tidak adil kepada bawahannya, yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Jadi kembali ke pembahasan kita. Begitulah sedikit cerita singkat dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini, sifat yang menonjol di dalam dirinya itu yang pertama negarawan. Pancasila kalau di zaman kita sekarang di Indonesia ini kan, negarawan itu artinya di zaman sekarang ini Pancasila, dia menjalankan apa yang di dalam Pancasila itu, tidak membeda-bedakan ataupun peduli terhadap sebuah negara, tidak membeda-bedakan yang ini dengan yang ini. Kemudian yaitu sederhana. Kenapa Umar bin Abdul Aziz itu diangkat menjadi pemimpin? Karena beliau itu sederhana. Yang pertama tadi negarawan, kedua sederhana. Memang seorang pemimpin itu walaupun tinggi jabatannya harus sederhana, tidak boleh
sombong, kan gitu. Apakah ketika kita menjadi seorang presiden lalu kita menaik angkutan umum, apakah kita miskin? Tidak kan? Lalu kenapa? Lalu orang bertanya, wahai presiden, kenapa kau menaik angkutan umum? Apakah engkau tidak punya duit? Kata seorang. Tidak. Apa jawab presiden tersebut? Saya menaik angkutan umum karena saya sederhana, bukan karena miskin, kan gitu. Lalu kemudian santun, sopan santun. Seorang Umar itu santun. Taat santun kita tahu lah kan, santun itu apa? Iya, betul. Kemudian cerdas. Cerdas, negarawan, sederhana, kemudian santun, kemudian cerdas. Seorang Umar itu cerdas. Kenapa seorang pemimpin itu harus cerdas? Karena seorang pemimpin itu akan memimpin berjuta-juta, bahkan bermiliaran-miliaran rakyatnya. Ketika terjadi permasalahan di dalam sebuah negara tersebut, seorang pemimpin tersebut tidak bisa ataupun tidak pandai menyelesaikan masalahnya tersebut, maka dia tidak pantas untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu semestinya harus cerdas. Cerdas di sini dalam artian bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kepemimpinannya. Itulah yang kemudian seorang Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi seorang pemimpin karena beliau cerdas. Beliau tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang baik untuk warganya, mana yang tidak baik untuk warganya, kan gitu. Seorang itu tidak harus perlu tidak perlu pintar, tapi harus cerdas. Karena seseorang yang cerdas itu sudah pasti pintar, tapi seorang yang pintar itu belum tentu cerdas, kan gitu. Nah, kemudian sifat yang menonjol dari seorang Umar itu berhati lembut. Umar walaupun jabatannya tinggi sebagai gubernur dan sebagai khalifah pada waktu itu, berhati lembut kepada warganya ataupun kepada masyarakatnya. Dia tidak pernah kasar, sekalipun warganya ataupun bawahannya bersalah, dia carikan solusi, bukan malah marah-marah, membentak ataupun bersikap kasar kepada bawahannya. Tidak, dia berhati lembut, berkepala dingin. Itulah yang seharusnya kita contoh pada sekarang ini. Nah, itu. Kemudian moderat. Nah, itulah beberapa sifat yang menonjol dalam diri seorang Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama tadi negarawan, kemudian sederhana, kemudian santun, cerdas, berhati lembut, dan moderat. Coba diulang dulu. Nah, tadi negarawan, yang kedua sederhana, yang ketiga santun, yang keempat cerdas, yang kelima berhati lembut, yang keenam moderat. Oke. Nah, kemudian karir dari seorang Umar bin Abdul Aziz ini, yang pertama menjadi gubernur Hijaz, yang kedua menjadi khalifah Daulah Umayyah. Pertama tadi gubernur Hijaz, yang kedua menjadi khalifah di Daulah Umayyah. Itulah karir dari seorang Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi dari sifat-sifat dari Umar bin Abdul Aziz tadi bisa kita ambil pelajaran dari sana, bahwasanya memang dalam dunia ini untuk menjadi seorang yang lebih baik itu tidak harus berbuat baik, akan tetapi kita perbaiki diri kita sehingga orang memandang kita menjadi seorang yang baik, kan gitu. Jadi marilah kita renungkan bagaimana sifat-sifat dari Umar bin Abdul Aziz tadi bisa membuatnya menjadi seorang yang besar. Kemudian setelah
beliau itu menjadi khalifah Umar tadi, setelah menjadi khalifah, dia meninggalkan hidup yang bermewah-mewah, melakukan cara hidup yang sederhana tadi, yang dari sifat yang menonjol tadi, mengembalikan semua harta ke Baitul Mal. Apakah ada pemimpin di zaman sekarang yang seperti itu? Tidak ada. Beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal itu. Dia kembalikan. Seorang Umar ini orang kaya, orang yang kaya. Ketika dia menjadi seorang khalifah, dia kembalikan hartanya ataupun dia berikan hartanya kepada Baitul Mal. Dan lalu dia berkata, kalau saya mengambil seperak pun di dalam Baitul Mal itu, saya haramkan atas diri saya. Begitu pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Apakah ada di zaman sekarang seperti itu? Ada, tapi belum kelihatan gitu kan. Nah, itulah yang harus kita contoh. Apa kita bisa mencontoh? Bisa kira-kira. Kita susah ya kan. Nah, beliau mengharamkan kalau diambilnya harta yang dikembalikannya ke Baitul Mal, diharamkannya atas dirinya. Itu sangat luar biasa itu pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Jadi kemudian apalagi usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada bidang agama yang dilakukannya, yang pertama itu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi seorang khalifah, hal yang pertama didirikan ataupun dimajukannya ataupun dihidupkannya adalah di dalam agama, yaitu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah. Itulah memang pemimpin yang seperti inilah yang harus kita cari. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi pemimpin, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau jadi pemimpin harus seperti Umar kan gitu. Kemudian yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis. Jadi pada waktu Umar bin Abdul Aziz itu, beliau menerapkan hukum-hukum syar'i secara serius dan sistematis. Nah, itu udah paham lagi ya. Kemudian yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan Basri dan Sulaiman bin Umar. Mengadakan kerjasama atas ulama-ulama kan gitu. Keempat, memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Al-Juhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Jadi dari sinilah kita lihat bahwasanya pada saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini sangatlah bijaksana, sangatlah cerdas, dan sangatlah berguna bagi kita karena beliau ingin menghidupkan dulu agama Islam pada zaman dulu. Kemudian dalam bidang ini, usaha-usaha yang dilakukannya adalah menerapkan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang lebih utama dari segalanya. Nah, itu kebijaksanaan dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian kebijaksanaan yang lainnya adalah seperti dalam bidang ekonomi. Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani. Kalau kita lihat di zaman sekarang, bagaimana pemerintah ingin menaikkan pajak-pajak. Beda dengan Umar bin Abdul Aziz ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Dia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghentikan jizyah atau pajak dari umat Islam, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran. Sangat detail pemimpin dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musafir. Kalau sekarang kalau kita lihat musafir itu banyak orang musafir, kita lihat tidur di masjid, tidur di pinggir jalan,
Kalau pada saat pemimpinan Umar bin Abdul Aziz disediakan tempat, sekarang ada nggak? Tidak ada. Kalau dulu Umar bin Abdul Aziz menyediakan tempat bagi musyafir, nah, menyantuni fakir miskin, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, penggalian sumur-sumur, dan pengembangan jalan. Itu yang harus dilakukan seorang pemimpin. Dia memperhatikan masyarakatnya, warganya. Bagaimana warga saya ini supaya bisa sejahtera, tidak terbebani oleh negara, kan gitu. Harusnya negara yang memberikan kepada warga, bukan warga yang memberikan kepada negara. Kalau kita lihat sekarang gitu, pemerintah sekarang ini sombongnya minta ampun, kan gitu. Dia merasa bahwasanya dirinya itu di atas warga, di atas masyarakat, padahal masyarakatlah yang menggaji dia, kan gitu. Masyarakatlah yang menggaji pemerintah. Dari mana? Dari pajak tersebut. Tapi dia tidak menyadari itu kalau zaman sekarang, kan gitu. Nah, dia tidak merasa, dia tidak tahu bahwasanya yang menggaji dia selama ini adalah masyarakat. Seolah-olah dia menganggap bahwa dia lebih tinggi dari masyarakat. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Nanti kalau kita insya Allah mudah-mudahan diangkat oleh Allah menjadi seorang pemimpin, kita bisalah mengambil pelajaran dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi itulah mungkin barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti dapat menjadi motivasi ataupun iktibar bagi kita pelajaran. Jikalau kelak kita menjadi seorang pemimpin, tidak bisa menjadi presiden, menjadi gubernur, tidak bisa menjadi gubernur, menjadi kepala desa, tidak bisa menjadi kepala desa, menjadi kepala lingkungan, tidak bisa menjadi kepala lingkungan, terlebih-lebihnya menjadi kepala keluarga. Kita terapkan seperti apa yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita menerapkan apa yang diajarkan ataupun dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, insya Allah apa yang kita pimpin dan apa yang dipimpin insya Allah akan berjalan dengan sangat lancar dan sistematis dan sejahtera. Jadi gaya-gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz ini bisa kita jadikan sebuah pembelajaran ataupun pelajaran. Nanti mana tahu kita diangkat menjadi seorang pemimpin, terlebih-lebihnya pemimpin di keluarga kita sendiri. Kita ajarkan kepada anak kita bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada zaman dulu, bagaimana kesalehannya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana sopan santunnya, ya, kan gitu. Mungkin barangkali itulah yang bisa abang sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat memahami apa yang kita terima dan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Jadi jika ada kata-kata abang yang salah, abang mohon maaf. Dan jika ada kata-kata abang yang salah juga, abang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekianlah apa yang bisa abang sampaikan. Kurang lebih mohon maaf tadi, mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.